kenapa ahli bumi, kenapa kita pada hari ini masih meragukan janji Allah, lebih meyakinkan janji-janji makhluk, lebih percaya kepada janji-janji makhluk, bahkan lebih percaya kepada musuh kita daripada percaya kepada Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang selalu kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim di dalam setiap kegiatan. Artinya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kenapa kita ragu kepada janji Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Kenapa kita yakin kepada musuh-musuh yang jelas-jelas musuh? Mereka telah terbukti melakukan pelanggaran HAM. Walaupun mereka meneriakkan HAM, tapi mereka melakukan pelanggaran HAM. Mereka membunuh, mereka merampas, mereka melakukan apapun kezaliman. Walaupun di mulut mereka meneriakkan HAM, 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 HAM. Begitu pula Bapak sekalian, mereka yang meneriakkan Pancasila, padahal Pancasila ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada sila keadilan, tapi mereka tidak berlaku keadilan. Kenapa kita masih percaya kepada mereka yang tidak melakukan keadilan, sekedar mereka teriak-teriakkan keadilan? Kita lihat selama ini Bapak sekalian berbagai macam terjadi, walaupun dialasankan kepada oknum. Pembunuhan di mana-mana dilakukan oleh oknum aparat, oknum pegawai, oknum perawat, walaupun dinamakan oknum, padahal mereka dilahirkan dari sekolah yang dibangun dengan uang rakyat, dari sekolah yang digaji guru dengan uang rakyat, tetapi masih melahirkan oknum-oknum yang bejat, oknum yang merampas harta rakyat, oknum yang tidak menghargai nyawa rakyat, oknum yang tidak menghargai darah rakyat. Kita lihat baru-baru ini pasca beberapa kali terjadi terhadap bangsa kita. Padahal Allah mewajibkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan di atas kamu qisas fil qatl, pada pembunuhan. Artinya seandainya terjadi pembunuhan, wajib nyawa balas dengan nyawa, darah balas dengan darah, kemudian Bapak sekalian tangan dengan tangan, gigi dengan gigi, telinga dengan telinga, itulah qisas. Kenapa Allah mewajibkan qisas? Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun, kata Allah. Bagi kamu pada qisas hayatun, kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang punya otak, wahai orang-orang yang punya pikiran. Qisas itu bukan untuk membunuh, tapi Allah menjadikan pada qisas, pada hukum qisas, pada syariat qisas adalah kehidupan. Artinya apa? Kalau qisas telah berlaku, maka orang tidak berani membunuh sembarangan. Tapi kalau hukum membunuh sekedar mereka dihukum seumur hidup, orang tidak bakal takut dengan hukuman seumur hidup. Karena kenapa? Mereka yang dihukum seumur hidup masih bisa bertemu anak istri. Bahkan kalau orang-orang yang hebat, mereka bisa hidup dengan tenang walaupun dijuluki besi. Katanya dijuluki besi. Kadang mereka bisa tidur dengan nyenyak kalau mereka punya uang. Apalagi hukum sekarang bisa dibeli, Bapak sekalian. Seandainya nyawa harus dibalas dengan nyawa, mereka harus mengingat 1000 kali lipat kalau ingin membunuh orang lain, karena resikonya nyawa. Dia tidak dapat lagi ketemu keluarganya, dia tidak akan lagi bertemu dengan sanak kerabatnya, dia tidak bisa bertemu dengan anak dan istrinya, karena dia akan mendapat hukuman mati. Itulah pada qisas. Tetapi di negara kita, ya Bapak sekalian, belum berlaku hukum qisas. Maka kita doakan di Aceh yang telah diberikan wewenang untuk menjalankan syariat Islam kafah. Seharusnya siapapun yang melanggar syariat Islam apapun bentuknya harus dihukum sesuai dengan hukum Islam yang sebenarnya. Kalau bunuh harus dihukum dengan bunuh. Kita doakan pembunuh bangsa Aceh, rakyat Aceh bisa dihukum dengan hukum mati. Artinya bunuh dengan bunuh, qisas Bapak sekalian. Karena selama qisas tidak berlaku, maka akan mudah terjadi pembunuhan, akan mudah terjadi pengorbanan darah manusia secara sembarangan. Padahal Rasulullah mengatakan, sungguh kata Rasulullah, hilangnya dunia di sisi Allah lebih mudah, artinya lebih murah daripada hilang satu nyawa orang muslim, satu nyawa orang mukmin. Hilangnya dunia semuanya
lebih murah di sisi Allah daripada hilangnya satu nyawa orang mukmin. Begitu berharga nyawa orang mukmin, Bapak sekalian, tidak bisa ditumpahkan begitu saja. Hilangnya dunia lebih murah daripada hilangnya satu nyawa orang mukmin. Begitu mahalnya nyawa orang mukmin. Kemudian